jumlahnya cukup banyak. Ada matlabul anwar, ada banyak, sehingga tidak bisa menjumpai semua. Kita hanya beberapa ini, mohon maaf, ini ya bisa dianggap namanya leadernya gitu kira-kira begitu. Ada dari sebelah sana itu Pelita Persaudaraan Lintas Agama, bosnya di Pelita Wawan. Gimana saya? Kemudian generasi muda ada PAUB, itu logonya itu burung terbang. Lalu di sebelah paling kiri ini logonya Masjid Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Lalu logo yang merah putih itu untuk dua merpati yang saling menengok. Ini sebagai simbol kita harus saling menengok. Kemudian yang tengah adalah logo Gerakan Kebangsaan Watugung atau Gerbang Watugung, yang piagamnya nanti insya Allah akan kita persembahkan kepada Bapak Ketua. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kami di Jawa Tengah ini menggunakan rumus-rumus yang sederhana saja. Semua agama harus tampil menjadi perekam, bukan penegak. Kita harus saling merangkul, bukan memukul. Beda keyakinan, beda cara beribadah. Tidak ada satupun yang kami hukumi sesat, termasuk teman-teman kami di JAI atau Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Perspektif kami keluar dari kecurigaan, dari persekusi dan lain sebagainya. Kami kenal dengan teman-teman Ahmadiyah di sini karena kami mau datang. Oh, ternyata syahadatnya sama dengan saya. Oh, berarti Muslim. Oh, Qurannya ternyata sama dengan saya. Berarti Muslim. Lebih lanjut nanti biar beliau yang cerita. Tetapi bahwa di sini ada pendeta, di sini ada ustaz dan lain sebagainya, beberapa kawan dari Ahmadiyah selalu berkumpul bersama kami. Kami tidak mau saling memukul, tapi saling merangkul. Beda cara atau kaifiah beribadahnya, yes. Tetapi untuk kebersamaan kita harus selalu bersama-sama. Romo Warto yang Buddha ini fasih sekali kalau menjelaskan tentang Ahmadiyah. Nah, ini beliau keren ya. Apalagi pada lawan. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, tadi malam kami rapat kecil, saya tanya beliau, Pak, kira-kira besok saya sampaikan apa? Ya cerita Ahmadiyah saja. Cerita Ahmadiyah itu kan banyak sisi. Ya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian juga banyak yang sudah mendengar info baik langsung maupun tidak langsung tentang Jamaah Muslim Ahmadiyah ini di Indonesia ini. Wabil khusus di Jakarta ataupun di Pulau Jawa itu sangat sering kita mendengar info-info tentang Ahmadiyah. Saya masuk Jawa Tengah itu tahun 2019, saya pindah dari Makassar sampai tahun di sana. Karena kami di Ahmadiyah berbandingnya pindah-pindah, jadi harus siap kapanpun dipindahkan. Saya 2019 masuk sini, kemudian berkenalan dengan beliau, dan dari perkenalan itu kemudian kami berjejaring dan terus memperluas jaringan tanpa dibeda-bedakan. Kami merasa bahwa kami sangat dihargai oleh beliau apapun keyakinan kami yang berbeda. Ahmadiyah, saya kira seperti yang Bapak-bapak ketahui bahwa Ahmadiyah juga tidak jauh berbeda dengan organisasi Islam yang lain. Ini kami dari sananya berdiri tahun 1889 tanggal 23 Maret. Jadi sudah sekitar 100 sekian tahun. Masuk Indonesia ya, kami itu tahun 1925 ya.
itu lebih dulu daripada Nahdlatul Ulama, karena Muhammadiyah tahun 12, kami tahun 25, kemudian itu tahun 26. Jadi kami ini anak tengah sebetulnya, Pak. Ya, jadi adiknya Muhammadiyah, kakaknya NU, sebetulnya kira-kira begitu. Ya, jadi kami ini anak tengah organisasi Islam di Indonesia. Tahun 25 dibawa oleh seorang pembalik dari India, waktu itu Maulana Rahmat Ali HOT. Kemudian dilanjutkan oleh 3 pelajar dari Sumatera Barat yang langsung belajar Ahmadiyahnya ke Hindustan pada waktu itu. 3 orang ini adalah lulusan dari Sumatera Kawali, dan beliau bertiga ini belajar ke Hindustan pada waktu itu atas rekomendasi dari Syekh Zainuddin Yunus Labib al-Yunusi, ya, seorang pengajar di Sumatera Kawali pada saat itu. Kemudian masuk Pulau Jawa atau Batavia tahun 1930-an. Ya, jadi ada masjid kami di Jalan Balikpapan 1 nomor 10. Itu sejak tahun itulah, itu dari mulai rumah kemudian jadi musola, ini sekarang jadi masjid. Jadi di Jalan Balikpapan Jakarta Pusat. Semarang di sini berdiri cabang Ahmadiyah tahun 60. Dan masjid ini berdiri tahun 1967, diresmikan tahun 1968. Jadi masjid ini lebih dulu dari masjid Baitur Rahman, jadi sebelah sana. Nah, ini adalah beberapa sahabat dari pendiri Ahmadiyah, bahwa pada intinya beliau ada seorang mujahid yang diutus pada abad ke-14 ya, untuk melanjutkan kembali perjuangan Rasulullah SAW untuk mendakwakan Islam di seluruh dunia. Nah, kemudian ini juga adalah keyakinan beliau tentang bagaimana keyakinan beliau kepada Islam, yang intinya bahwa Ahmadiyah itu mengamalkan rukun Islam yang 5, ya, dan meyakini rukun iman yang 6. Itulah apa yang diyakini dan diamalkan oleh jemaah Ahmadiyah. Ini definisi Ahmadiyah. Ya, kenapa namanya Ahmadiyah? Bukan karena pendirinya bisa Ghulam Ahmad, tidak. Tapi Ahmadiyah diambil dari salah satu nama Hadrat Rasulullah SAW. Karena beliau namanya Muhammad, kemudian dalam surah As-Saff beliau juga bernama Ahmad, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi Isa AS. Oleh karena itu kita ingat satu hadis yang menyatakan sifati Ahmad al-Mutawakkil. Nama sifat itu adalah Ahmad al-Mutawakkil, kata Nabi. Maka sabda Nabi itu menjadi landasan bagi Ahmadiyah. Karena Muhammadiyah sudah ada, diambil dari nama Nabi Muhammad. Kami mengambil nama Jamaah Ahmadiyah, itu diambil dari salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Muhammad itu kami menganggap sebagai nama Jawa, nama kegagahan. Maka perjuangan beliau itu banyak diwarnai dengan perjuangan-perjuangan yang menunjukkan tentang kegagahan pada waktu itu, kejalalan, jalalah. Ahmad itu menunjukkan kepada jamal, keindahan. Sehingga moto kami di dalam bermasyarakat adalah fawahitul fana. Ya, kecintaan itu untuk semua makhluk, ya, semua manusia tanpa membedakan ras dan agama. Kemudian tidak ada kebencian untuk siapapun. Kalau bahasa Arabi, aku boleh jadi wala karahiyatu ya hadir, cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Ya, Ahmadiyah apa? Tadi ya, kami yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itulah syahadat yang kami yakini. Sekalipun ribuan kali kami dituduh bersyahadat yang lain, bagi kami tidak ada syahadat yang lain kecuali itu. Karena pendiri Jemaah Ahmadiyah sendiri menyatakan tidak ada satu noktah pun yang dikurangi dari ajaran Islam, dari akidah Islam. Ini adalah pendiri Jemaah Ahmadiyah, yaitu beliau. Kemudian ini adalah Khalifah Ahmadiyah yang pertama, ini Khalifah Ahmadiyah yang kedua, dan ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini pernah ke Indonesia di zaman Gus Dur, yang beliau diterima resmi sebagai tamu negara tahun 2000. Ini yang ketiga, ada seorang hafiz Quran, ya. Jadi ada tuduhan Ahmadiyah statusnya bukan Al-Quran, itu terbaca. Beliau seorang hafiz Quran. Sejak usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, di seluruh dunia tahun 2020 kami mendirikan 288 cabang. Kemudian meningkat tahun 2021 ada 403 cabang. Ini kami tahun 2020 ya
mendirikan 217 masjid ya di 4 benua ya. 124 itu kami bangun baru, kemudian yang 93 masjid jadi orangnya Gabung Ahmadiyah, kemudian dengan masjidnya diserahkan ke Jamaah Muslim Ahmadiyah. Nah, tahun 2021 kami membangun 135 masjid. Jadi kami di Ahmadiyah prinsipnya 1 masjid dihancurkan, 10 masjid kami bangun, Pak. Tanpa kami harus minta dana kepada pemerintah. Insya Allah Bapak masuk di Masjid Ahmadiyah manapun tidak ada kotak amal atau kotak berjalan setiap hari Jumat. Karena kami memakai prinsip infak ya dari jamaah sendiri. Nah, Ahmadiyah di mana-mana ditentang ya, termasuk di Indonesia ya. Tetapi kemudian orang yang bergabung dengan Ahmadiyah setiap tahun tidak kurang dari 100.000 orang. Ini tahun 2021 ke tahun 2020 ada 112.000 lebih yang bergabung dengan Ahmadiyah. Ini dari berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Kemudian tahun 2021 naik 125.000 lebih yang bergabung dengan jamaah Ahmadiyah. Nah ini kami mencetak Quran setiap tahun. Tahun 2020 kami mencetak Quran 360.000 lebih eksemplar. Ini hanya di Inggris, Pak. Di Indonesia itu datanya belum masuk. Kemudian di tahun 2021 kami mencetak dan menyebarkan Al-Quran 315.000 eksemplar. Dan itu kami bagikan cuma-cuma. Ya, di Indonesia juga ada, dan universitas ini sudah terdaftar di puluhan negara, lebih dari 50 negara terregistrasi resmi termasuk di Indonesia. Ya, setiap tahun, setiap saat kami melakukan kerja bakti atau bakti sosial, ya, termasuk diantaranya adalah operasi mata dan lain sebagainya, kemudian mengadakan camp kesehatan atau bakti sosial di beberapa negara. Ya, ini tahun 2021, tahun 2020 kami mengadakan di 54 negara, ya, 345 bakti sosial. Kemudian kami melakukan operasi mata sebanyak 15.000 lebih orang, ya, dan ada 730.000 orang yang mendapatkan manfaat dari AF ini. Ini adalah beberapa yayasan di Ahmadiyah, ada 37 rumah sakit yang dimiliki di 12 negara, kemudian ada sekolahan, ya, ada 594 sekolah yang dikelola oleh Jemaah Muslim Ahmadiyah di 11 negara. 1, 2